Terima kasih, Mas Hakim. Teman-teman semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya HR Expo yang ke-16, walaupun kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi memang dunia sudah berubah dan perubahannya makin lama makin cepat. Saya diminta bicara tentang excellent people. Nah, ini agak grogi juga, karena definisi excellence itu ternyata sudah berubah dengan sangat drastis, ya. Karena di zaman sekarang ini winning or losing katanya datang makin lama makin cepat, ya. Hari ini kita menang, besok pagi bisa kalah. Tapi yang penting sebetulnya bukan kalah atau menangnya, bagaimana kita menyikapi dan menjalankan proses kehidupan ini agar menjadi lebih baik. Barangkali itu yang saya bisa pelajari beberapa dekade belakangan ini. Baik, kalau kita bicara excellent in new normal, tentu menarik sekali diskusinya karena banyak sekali definisi tentang new normal. Saya ingin tunjukkan yang excellent dulu deh, ya. Bangsa ini ternyata mampu kok kalau kita bekerja sama dengan kolaborasi yang intens, dengan leadership yang kuat, dengan meleverage bantuan teknologi. Ternyata bangsa ini mampu kok mensejajarkan diri dengan negara-negara maju, ya, dalam konteks prestasi menghadapi tantangan zaman. Dan ini barangkali sudah viral di beberapa WA group, ya. Saya putarkan sekali lagi videonya di sini. Bagaimana bangganya kita sebagai bangsa Indonesia yang dianggap begitu sukses mengendalikan pandemi so far, ya. Ini videonya barangkali teman-teman udah lihat juga. I'm going to show you the most amazing news that's absolutely gonna blow your mind. Indonesia, population 288 million, just yesterday dropped to less than 2,000 cases and are lifting their restrictions. In fact, I found this article that says that Indonesia has been praised as one of the best in the world to successfully reduce the number of cases. It's absolutely incredible. They went from a high of 50,000 cases and in 6 weeks are down to less than 2. And you may wonder, how is that possible? Well, you can see here on July the 14th, they implemented a new protocol. Now, they have stipulated that this new protocol can only be done under the supervision of a doctor and that it has to follow the dosages that are in their clinical trials that they're running right now. I'm just so happy that a population close to the size of the US has been able to beat this and has the support of the government to help their citizens and to help their healthcare workers. It is fantastic! Iya, ini sekali lagi membuktikan bahwa bangsa kita sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Dan pandemi ini semua negara menghadapinya, semuanya belajar bersama-sama, startingnya mungkin juga mirip-mirip begitu, nggak ada yang lebih tahu, nggak ada yang lebih menguasai, dan faktanya kita berhasil di-consider sebagai one of the best country in the world dalam rangka mengendalikan pandemi ini. Ini adalah bukti nyata bahwa gotong royong sebagai salah satu falsafah hidup bangsa Indonesia itu ternyata cukup powerful di dalam konteks mengendalikan pandemi. Baik, saya masuk sedikit nanti tentang challenge dan opportunity. Ya, kita lihat challenge-nya dihadapin oleh semua organisasi, semua negara, dan opportunity-nya juga terbuka untuk semua organisasi dan untuk semua negara. Kemudian kita akan cerita sedikit bagaimana new normal dalam perspektif scenario planning. Lalu kita lihat apa implikasi dari transformasi ini ke dalam job, ke dalam skills, ya, organisasi, dan kemudian breakthrough apa yang bisa kita lakukan dalam konteks pembelajaran untuk mencapai excellence dalam konteks proses yang ongoing begitu. Nah, tentu kalau kita bicara disrupsi, trigger pertamanya adalah teknologi, dan kita sudah memahami itu sejak beberapa tahun yang lalu terjadi revolusi industri 4.0. Kemudian gelombang kedua di-trigger oleh milenial, khusus Indonesia akan dapat bonus, ya, 10 tahun ke depan 70% angkatan kerja kita akan dibanjiri oleh milenial. Dan kemudian gelombang ketiga diamplifikasi oleh COVID-19, ya. Jadi disrupsinya bukan hanya paket hemat, tapi paket combo, ya. Dihajar teknologi, ada gelombang milenial di sana, kemudian diamplifikasi oleh COVID-19. Dan ini memaksa kita untuk menyikapi secara serius idiom-idiom yang selama ini mungkin kita kenal, ya, change or die, transform or die, ya, buzzword yang selama ini kita kenal. Tetapi dalam konteks hari ini, buzzword ini sudah menjadi literally gitu, ya. Kalau nggak berubah, ya matinya mati beneran gitu. Kalau kita nggak mau disiplin dengan protokol kesehatan, ya meninggalnya meninggal beneran.
Kalau organisasi tidak serius melakukan transformasi, ya bangkrutnya bangkrut beneran ya. Kalau dulu mungkin bangkrutnya bercanda-bercanda gitu ya, masih bisa disuntik sana, suntik sini gitu. Tapi sekarang ya tutup beneran gitu, nggak ada pilihan. Nah, dalam konteks scenario planning ya, new normal, saya pernah menyampaikan scenario terhadap COVID-19 kira-kira awal Maret kalau nggak salah ya, Maret atau April 2020 ya, pada saat pertama sekali COVID mulai masuk ke Indonesia begitu. Saya melihat ujungnya akan seperti apa. Nah, pada waktu kita belajar scenario planning, sebetulnya kita ditantang untuk memilih variabel-variabel yang paling tidak pasti tetapi paling berpengaruh kepada kehidupan kita gitu. Dan waktu itu saya memilih dua variabel penting. Variabel pertama adalah bagaimana vaksin dan medical treatment bisa mengalahkan virusnya. Jadi kalau ke kiri virusnya nggak kalah-kalah ya, unbeatable. Kalau ke kanan virusnya mulai kalah dengan vaksin, mulai dengan medical treatment yang makin lama makin baik begitu. Kemudian sumbu Y-nya saya ambil waktu itu perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat bisa dikategorikan dua kutubnya. Pertama abai, ya ignorant society. Kedua masyarakat yang sangat disiplin dan sangat patuh pada safety dan healthy protocol. Jadi dua variabel penting ini bisa membuat 4 kuadran. Dan 4 kuadran inilah yang kemudian kita sebut sebagai senario. Senario 1 adalah senario di mana virusnya masih belum bisa dikalahkan, vaksin belum ketemu, kalaupun sudah ketemu belum bisa ngalahin virusnya karena herd immunity-nya belum terbentuk dan segala macam. Dan masyarakatnya abai. Nah, kalau senarionya seperti ini, kan saya waktu itu menyebutnya adalah zona berbahaya gitu ya. Tentu berbahaya karena apa? Yang terinfeksi banyak sekali, rumah sakit, support system mungkin tidak mampu menanggulanginya. Sehingga akan terjadi banyak sekali penumpukan pasien dan kemudian yang meninggal banyak dan ini bisa berimpact kepada ekonomi, kepada rakyat dan segala macam. Ini adalah skenario pertama. Skenario kedua adalah virusnya belum dikalahkan, tetapi masyarakat mulai disiplin dengan protokol kesehatan dan keselamatan. Dan dengan demikian perilaku-perilaku baru muncul. Ya, kita jadi sering cuci tangan, pakai masker kemana-mana, jaga jarak dan seterusnya. Nah, kalau ini kita lakukan, walaupun vaksinnya belum ada atau belum mampu mencapai herd immunity atau medical treatmentnya belum berhasil mengalahkan virusnya, tetapi setidaknya kita mulai belajar hidup berdamai dengan virusnya. Ya, kita tahu cara-cara bagaimana mengatasinya. Kita berjemur setiap pagi, kita makan nutrisi yang bergizi, kita olahraga, kita mulai menerapkan perilaku-perilaku yang sehat. Nah, inilah sebetulnya yang disebut sebagai new normal. Bisnis-bisnis mulai mencari caranya, ya solusi-solusi baru agar dia tetap bisa melayani customernya dengan cara-cara yang baru tentu saja. Skenario 3 adalah yang saya sebut sebagai keledai, ya, di mana kita tidak belajar dari pandemi ini. Jadi kita ketemu vaksin, vaksinnya udah menang, medical treatmentnya menang, tapi perilaku kita kembali ke perilaku bahela, ya, perilaku zaman sebelum kita dihantam oleh COVID-19. Di mana kita jarang cuci tangan, kalau batuk nggak pakai masker, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perilaku sehat yang tadi sudah mulai muncul, kemudian mulai hilang lagi. Ya, kalau kita sudah biasa meeting secara online, ya, bekerja secara fleksibel, remote dan lain-lain, kita mulai lagi kerja secara konvensional, ya. Semua orang mulai ke kantor, semua orang mulai bekerja seperti biasa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini artinya kita nggak belajar dari pandemi. Tetapi kalau kita meneruskan perilaku-perilaku sehat kita pada saat vaksin dan medicalnya menang, saya yakin sekali manusia akan menghadapi possibility atau peluang agar harapan hidup bisa lebih panjang daripada sebelumnya. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa hidup lebih sehat. Ya, olahraganya mulai teratur, nutrisinya mulai dijaga, berjemur mulai sering, ya, jaga jarak, kalau batuk pakai masker, kalau mau ngapa-ngapain cuci tangan. Dan ini akan membuat harapan hidup kita menjadi lebih panjang. Nah, ini adalah 4 skenario. Jadi skenario new normal sebetulnya adalah skenario di mana perilaku kita berubah gitu. Ya, kenormalan baru, bukan balik ke normal seperti dulu gitu. Jadi kalau balik ke normal seperti dulu ya itu namanya bukan new normal, yaitu back to old normal begitu ya, previous normal. Nah, awalnya kita tentu ada di sini, zona berbahaya. Kita lihat Wuhan waktu itu seperti apa, Italia seperti apa dan lain-lain. Kemudian kita segera menyesuaikan diri, hampir masuk ke new normal. Tetapi bulan Mei, Juni, Juli ya tahun lalu kita sempat turun ke bawah gara-gara kita euforia ya, kita mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang berkumpul secara ramai dan seterusnya. Dan untungnya kemudian pemerintah
melakukan tindakan yang cukup progresif untuk memastikan PPKM itu dikelola dengan sangat baik dan lain-lain. Dan ini membuat kita rebound kembali dan jangan sampai kita turun kembali. Harapan kita adalah perilaku-perilaku yang sudah baik ini diteruskan begitu, agar harapan hidup kita lebih panjang. Jangan sampai kita turun ke bawah, atau jangan sampai kita menjadi manusia keledai yang tidak belajar dari pandemi ini. Jadi new normal adalah situasi di mana perilaku baru muncul untuk menghadapi tatanan dunia yang baru, ya, ekspektasi yang baru dari customer, dari employee, dan kemudian kita akan come up dengan creativity, dengan innovation yang berbeda dari sebelumnya. Inilah yang kita sebut sebagai new normal. Nah, apa yang terjadi sebetulnya pasca pandemi, ya? Kalau kita lihat fenomena apa yang terjadi di dalam konteks new normal, itu kita bisa lihat kajian Profesor Anthony Kolb tentang apa yang akan terjadi pasca pandemi ini. Anthony memperkirakan akan terjadi the great resignation, akan terjadi massive layoff, orang akan resign, ya. Kenapa? Karena katanya 73% lebih orang-orang yang high skills itu merasa punya opportunity di luar organisasinya sekarang. Jadi tidak diberikan kesempatan oleh organisasinya sekarang. 64% merasa bahwa dia membutuhkan new and different career opportunities, ya. Jadi ini adalah trigger dari pandemi ini. Orang banyak kontemplasi, orang banyak merenung karena tidak keluar rumah, dia berpikir, oh selama ini saya underutilized. Sebenarnya saya punya skills dan di luar sana opportunity-nya terbuka dan lain-lain dan lain-lain. Jadi ini adalah reason mengapa kemudian diperkirakan oleh Anthony pasca pandemi ini akan terjadi perpindahan secara masif, ya, workforce, ya. Ada yang resign, ada yang diberhentikan, ada yang perusahaannya memang bangkrut dan seterusnya. Tetapi akan terjadi perubahan dunia kerja yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya. Dan World Economic Forum memperkuat ini bahwa dalam 5 tahun ke depan 85 juta job akan diperkirakan decline, bahkan akan hilang. Pekerjaan-pekerjaan yang selama ini sederhana, repetitif, itu akan digantikan oleh mesin dan akan lahir 97 juta job baru yang membutuhkan skills baru, knowledge baru, behavior baru. Ya, kita tentu tahu bahwa ini adalah growing jobs yang akan membanjiri tempat kerja, sementara ini adalah job-job yang akan hilang dari dunia kerja. Nah, karena itu tentu butuh skills yang baru. Dan kalau kita lihat skills-skills yang sifatnya fisik dan manual itu akan turun sekali, ya, proporsinya di dalam beberapa tahun ke depan. Bahkan yang basic kognitif juga akan turun begitu, ya. Sementara yang higher kognitif barangkali akan tetap dibutuhkan. Dan kemudian yang sifatnya membutuhkan social dan emotional skills bahkan akan lebih tinggi dibutuhkan, karena kalau kita bicara sosial media dan lain-lain, dia tidak punya perasaan begitu. Karena itu orang-orang yang punya empathy, ya, social emotional skills yang tinggi makin dibutuhkan ke depan. Dan tentu saja yang teknologi skills-nya lebih tinggi dibutuhkan ke depan. Jadi kita bisa lihat bagaimana pergerakan skills yang dibutuhkan ke depan. Dan kalau kita bicara 5 tahun ke depan, top 10 skills-nya adalah seperti ini. Dan yang saya mau highlight adalah learning, ya. Kenapa? Karena menurut saya bottom line dari research ini adalah ilmu yang kita pelajari, ya, knowledge, skills yang kita kuasai hari ini belum tentu lagi relevan tahun depan atau 6 bulan dari sekarang atau 3 bulan dari sekarang. Karena itu yang paling penting adalah betapa kita dituntut untuk memiliki skills yang namanya active learning dan learning strategis. Ini barangkali yang perlu saya highlight. Karena kalau bicara analytical thinking, innovation, ya, complex problem solving dan lain-lain, ini dunia ini makin lama makin kompleks, makin VUCA tentu makin dibutuhkan. Tetapi dalam konteks knowledge, kognitif dan lain-lain itu barangkali akan bergeser, ya. Kita dulu lebih concern kepada kompetensi, level kompetensi. Sekarang orientasinya adalah ke learning-nya. Kompetensi, yes, penting, tetapi learning jauh lebih penting. Karena kompetensi yang dibutuhkan ke depan belum tentu sama dengan kompetensi yang kita kuasai hari ini. Nah, sebetulnya momentum untuk organisasi juga besar sekali untuk berubah. Dan diperkirakan ada beberapa prinsip yang akan terjadi, ya, prinsip-prinsip yang akan dialami atau akan melekat pada sebuah organisasi. Pertama, organisasi akan makin mengglobal, tetapi timnya akan semakin kecil. Ya. Jadi tim-timnya akan semakin kecil, tetapi akan semakin mengglobal. Workforce akan semakin connected, karena itu kolaboratif platform dibutuhkan. Ya. Entrepreneurial dibutuhkan, apapun
organisasinya, termasuk government, termasuk kami, ASN, dan lain-lain. Dan seterusnya, beroperasi seperti perusahaan kecil, ya, layer-layers dipotong, bahkan oleh Presiden, ASN dipotong, layer yang tadinya ada 5 eselon, sekarang tinggal 2 eselon, ya, eselon 1, eselon 2. 3, 4, 5-nya melebur menjadi jabatan fungsional. Dan nanti produk-produk tidak boleh berhenti di menjawab needs dari customer, tetapi wants-nya, ya, di-create wants-nya, karena disitulah yang akan menciptakan diferensiasi, dan seterusnya. Jadi saya kira ini adalah momentum perubahan yang akan dialami oleh organisasi. Inovasi akan terjadi di mana-mana, kita tidak tahu asalnya dari mana, bisa dari daerah, bisa dari staf yang biasa, bisa dari orang yang memang jagoan begitu, tapi semua orang sebetulnya punya peluang untuk create inovasi. Dan dalam konteks employment, ya, kita yang tadinya terbiasa bekerja dengan jam yang tetap, ya, tempat yang tetap, kemudian peralatannya peralatan kantor, fokusnya di input dan lain-lain, ke depan akan makin fleksibel, ya, kerja anywhere, anytime, anyhow, any devices dan seterusnya. Karena itu job-job akan semakin customized. Job description yang predefined akan semakin ditinggalkan. Karena job description yang predefined akan membelenggu karyawan dalam berekspresi dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Karena itu makin lama makin customized dan makin lama makin unik, ya. Kontribusi masing-masing karyawan akan makin lama makin unik. Kemudian dalam konteks manager kita juga akan lihat pergeseran dari leadership styles, ya. Dulu comments leadership, sekarang leadership itu ya earn. Siapapun yang bisa menginfluence, bisa mendorong, menggerakkan, ya, so called as a leader begitu. Dan kemudian kalau dulu kita disupport oleh tim-tim kita, sekarang kita saling mensupport satu sama lain. Bagaimana kita melihat kesulitan tim kita support, ya, kita kesulitan disupport oleh tim kita, dan tidak bisa menutup mata bahwa memahami teknologi, ya, untuk digunakan, diutilize untuk kebaikan organisasi ini dibutuhkan. Nggak bisa lagi rely kepada orang IT dan seterusnya. Kemudian leads by examples dibutuhkan dari managers, ya. Bagaimana perubahan-perubahan ini tentu akan menuntut perubahan di dalam sistem manajemen SDM yang selama ini begitu kaku di dalam manajemen organisasi. Nah, terkait dengan learning, ya, saya merasa perlu ada breakthrough. Kenapa? Karena jangan sampai karyawan kita terjebak di dalam comfort zone, ya. Kita tahu bahwa kalau kita mau grow, kita mesti masuk dulu ke learning zone. Persoalannya antara learning zone dengan comfort zone itu ada fear zone. Nah, ini yang biasanya menghalangi karyawan untuk masuk ke learning zone. Mereka merasa nyaman, feeling safe, feeling in control, dan kalau mau keluar dari situ kadang-kadang nggak confident, kadang-kadang dipengaruhi oleh opini orang lain. Ya, kamu bukan orang IT, mana mungkin kamu belajar digital begitu, ya. Nah, ini opini-opini semacam ini akan membuat karyawan kita terbelenggu di dalam comfort zone-nya. Karena itu perlu ada breakthrough di sini, ya. Bagaimana membongkar fear zone itu sehingga karyawan kita bergairah masuk ke learning zone. Nah, masuk ke learning zone akan membuat opportunity untuk masuk ke growth zone. Inilah PR terbesar setiap organisasi. Jangan belajar itu ada barrier gitu, ada hambatan kalau mau belajar, ya. Karena kita tahu bahwa kebanyakan organisasi terjebak pada belajar yang formal learning, yang sebetulnya hanya 10% efektif. Kita tahu, ya, research-nya Lombardo menyatakan social learning dan experiential learning jauh lebih efektif. Sayangnya budget organisasi masih lebih banyak larinya ke formal learning. Ini yang kita sangat sayangkan. Karena sebetulnya budget itu sebaiknya larinya ke experiential learning, ke social learning. Karena ini jauh lebih efektif. Itulah sebabnya kita lihat, ya, sebetulnya kalau dari kajian dari World Economic Forum, karyawan itu sebetulnya tahu bahwa mereka perlu mempelajari hal yang baru dan mereka siap untuk itu. Mereka juga tahu bahwa belajar itu adalah tanggung jawab pribadi. Sayangnya tanggung jawab pribadi ini seringkali diambil alih oleh manajemen, ya, melalui proses-proses yang konvensional. Training need analysis, bikin kurikulum, bikin jadwal training yang rigid dan segala macam. Nah, ini membuat belajar itu seolah-olah menjadi tanggung jawab learning center, menjadi tanggung jawab corporate university begitu. Karena itu saya beberapa tahun belakangan ini mencoba melakukan breakthrough dengan strategi-strategi pembelajaran yang baru. Pertama, menurut saya wajib hukumnya kita memperkenalkan learning wallet. Ingat, waktu kita kecil dulu, ya, orang tua kita itu selalu mengalokasikan uang untuk sekolahnya kita, untuk belajar.
Jadi kalau ada gajinya misalnya 10 juta, ya 1 juta itu disimpan untuk sekolah anak begitu ya. Itu komitmen yang kuat begitu. Company juga demikian. Ada budget sekian persen untuk training. Sayangnya kita nggak pernah memastikan budget itu sampai ke seluruh karyawan. Karena biasanya main di agregatnya saja begitu. Nah, saya menyarankan budget itu sampai ke individu ya. Setiap individu harus punya anggaran untuk belajar yang mereka bisa pakai untuk belajar apa saja, kapan saja, di mana saja dan lain-lain. Dan saya bahkan sekarang ini juga di keluarga seperti itu, ya alokasikan budget untuk learning wallet. Jadi anak saya mau belajar apa terserah. Ya istri saya mau belajar apa terserah. Saya juga menyediakan uang untuk belajar ya apa yang saya ingin pelajari begitu. Nah, kemudian juga menurut saya tes itu nggak bisa kita lakukan 6 bulan sekali atau setahun sekali. Kalau perlu tiap hari begitu ya. Tes terkait dengan pekerjaan, ya makin lama makin sulit, makin lama makin rumit. Karena pekerjaan kita juga makin lama makin sulit dan makin rumit. Nah, inilah yang akan men-trigger orang belajar setiap hari. Saya ingat betul waktu saya kuliah dulu ya. Waktu kami TPB ya, tingkat persiapan bersama namanya tingkat 1, itu tiap hari Sabtu ujian. Nah, kalau tiap hari Sabtu ujian, biasanya tiap hari Jumat mahasiswa belajar gitu. Yaitu saya terinspirasi oleh itu. Sekarang bayangkan kalau karyawan kita tes tiap hari, ya pasti dia belajar tiap hari gitu ya. Pagi-pagi begitu ngabsen langsung dikasih ujian 1 soal misalnya, ya terkait dengan pekerjaannya. Ini akan membuat karyawan kita fokus ya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Dan kalau dia nggak bisa menjawab, dia akan cari teman untuk bisa membantu. Social learning, apakah itu peer, apakah itu coach, apakah itu mentor, apakah itu expert. Dan tentu ini membutuhkan digital platform. Jadi saya kira strategi pembelajaran yang konvensional, yang prosesnya hierarkis ya, training need analysis dilakukan oleh para analis learning center, nanti ada bikin kurikulum dulu, nanti bikin training schedule dulu, nanti baru segala macam, itu terlalu lambat untuk mengantisipasi perubahan yang berjalan dengan sangat cepat. Karena itu perlu ada strategi-strategi baru dalam pembelajaran. Nah, sebagai penutup, kalau kita bicara excellent people, menurut saya ini kalau keliru mohon dimaafkan, menurut saya adalah orang-orang yang selalu bertanya, can we do things better, faster, cheaper, or more flexible than before? Jadi setiap hari dia bertanya, bisa nggak kita lakukan ini lebih baik lagi dibandingkan kemarin, ya lebih cepat lagi, lebih murah lagi, dan lebih fleksibel lagi. Saya kira ini esensi dari manusia yang beradab ya, manusia yang menuju ke kemajuan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Artinya apa? Pertanyaan itu harus muncul di semua orang gitu. Ya, kita bisa lakuin ini lebih cepat nggak? Lebih baik kualitinya nggak? Lebih murah nggak biayanya? Lebih fleksibel nggak untuk digunakan dan seterusnya? Itu menurut saya syarat pertama untuk menuju kepada excellency tadi. Yang kedua, orang yang excellent biasanya selalu secara rutin ya, secara reguler melakukan after action review. Setelah melakukan sesuatu mereka review. Hey, what's supposed to happen? Apa yang harusnya terjadi tadi? What actually happen? Apa yang nyatanya terjadi? Ada gap tidak antara yang seharusnya terjadi dengan yang harusnya terjadi? Dan kemudian apa yang kita bisa pelajari dari kejadian itu? Jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang excellent selalu saja melakukan after action review. Ya, sama saya kayak pembalap misalnya, atlet misalnya, setelah bertanding mereka langsung review ya. Tadi harusnya gimana ya? Tapi faktanya gimana tadi ya? Kemudian apa pelajaran yang kita petik? Sehingga kalau menghadapi situasi yang sama besok harinya kita sudah belajar dari kejadian hari ini. Dan terakhir menurut saya otot-otot transformasi kita harus dilatih terus ya. Karena transformasi itu juga membutuhkan otot begitu ya. Otot pertama adalah otot belajar. Ya, menurut saya kita harus proaktif. Kitalah center of learning, bukan learning center. Setiap individu harus menempatkan dirinya sebagai center of learning. Ya, dialah yang men-trigger pembelajaran. Dialah yang tahu apa yang menjadi kebutuhannya dia. Dan setiap orang harus di-encourage untuk melakukan eksperimen. Jangan takut salah. Kebanyakan pelajaran-pelajaran kita dari kecil membuat kita takut membuat kesalahan. Ya, kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Dari kecil diajarin nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lain-lain. Nah, sementara dunia sekarang, anak-anak yang lahir di era digital ya millennials yang lahir sebagai digital native, mereka bereksperimen. Kalau salah, mereka cepat salahnya dan cepat belajar dari kesalahan itu. Jadi yang penting bukan tidak boleh berbuat salah, tetapi yang penting adalah kalau membuat kesalahan, apa pelajarannya, ya, sehingga kesalahan yang sama tidak diulangi besok begitu, ya. Bikin kesalahan yang lain lagi, jangan kesalahan yang sama lagi ya. Lakukan eksperimen dan seterusnya. Dan menurut saya ujung dari belajar adalah untuk mendapatkan sesuatu yang baru.
Apa gunanya kita mendapatkan sesuatu yang baru? Sesuatu itu bisa skill, bisa knowledge, bisa behavior baru. Gunanya apa? Agar kita mampu melakukan sesuatu dengan cara berbeda. Karena kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan cara berbeda, maka hasilnya akan sama. Jadi ujung dari belajar adalah change. Ya, apakah kita melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda atau tidak? Saya kira itu yang menjadi kesimpulan saya terhadap diskusi-diskusi saya dengan learning partner selama ini ya. Orang-orang yang maju, orang-orang yang excellent di mata orang lain begitu adalah orang-orang yang pembelajar. Mereka tidak pernah menunggu orang lain mendorong mereka untuk belajar. Mereka punya inisiatif belajar. Mereka berani bereksperimen dan kemudian mereka memastikan apa yang mereka pelajari mereka terapkan. Nah, saya sendiri sebagai manusia biasa kadang-kadang juga mentok ya. Kalau mau belajar, wah kok ini sulit banget ya. Karena itu saya perlu booster juga. Dan salah satu booster saya yang menarik adalah dari mantan staff saya ya. Jadi waktu itu kami punya program pilot project bagaimana caranya mengeluarkan teman-teman di gardu tol yang sudah terjebak di zona nyaman untuk berani keluar dan mempelajari sesuatu yang baru. Dan nggak tanggung-tanggung waktu itu diajarinya coding gitu ya, agar mereka mampu masuk ke digital workforce. Semua orang bilang nggak mungkin karena background-nya bukan orang IT. Ya, bahkan ada yang udah mau pensiun, ada yang nyalain laptop aja nggak bisa gitu. Tetapi buat saya 100 orang yang kita jadikan pilot project waktu itu ya, 100-100-nya lulus menjadi basic coder dan bahkan 7 orang diantaranya saat ini betul-betul mengerjakan pekerjaan sebagai coder ya, membuat aplikasi bahkan mulai yang sulit-sulit ya seperti gamification dan lain-lain. Dan anak-anak ini kemarin saya undang ke podcast saya di Weekend Learning Project dan ini membuat saya memiliki booster baru gitu. Kalau saya kesulitan, saya ingat aja video ini ya. Ih, gila, orang ini nyalain laptop aja nggak mampu, nggak ngerti caranya, tapi belajar coding aja bisa. Masa sih saya belajar sesuatu yang baru nggak bisa gitu ya. Buat saya sendiri, ini adalah booster ya. Kalau saya mulai mentok, mulai malas, mulai nggak berani belajar sesuatu yang menurut saya rumit begitu, dan kemudian saya perlu booster, kemudian video ini saya tonton. Saya tunjukkan sedikit kepada teman-teman dialog saya dengan Reza, salah satu peserta terbaik di sini waktu itu, yang membantu teman-temannya juga untuk belajar, karena kita percaya bahwa semakin kita membantu orang belajar, ya kemampuan belajar kita akan meningkat dengan sendirinya. Ini dialog saya dengan Reza, bagaimana gelinya Reza waktu teman-temannya yang senior nyalain laptop aja nggak bisa, tapi tahu-tahu disuruh belajar coding. Umurnya itu ada yang jauh lebih tua dari saya, gitu. Ya, nih saya juga nggak ngerti nih, pusing banget. Buka laptop aja nggak bisa, ngoperasin laptop aja, komputer dia nggak tahu gitu. Tahu-tahu suruh belajar coding. Tahu-tahu suruh belajar coding. Ya, saya kira itu yang ingin saya share kepada teman-teman. Jadi excellent menurut saya bukanlah status, tetapi adalah ongoing journey kita dalam belajar. Ya, karena itu selamat belajar, mari saling membantu satu sama lain belajar. Dan saya memperkenalkan istilah learning partners. Semua kita ini sebetulnya bisa menjadi learning partners bagi semua orang. Karena kita punya sesuatu yang barangkali bisa dipelajari orang lain punya sesuatu yang barangkali bisa kita pelajari. Saya kira itu, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.